tanggal 25, 26, 27 kemarin, Oktober 2020 kemarin, saya kebetulan terlibat untuk memberi masukan di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Buku Diknas. Teman-teman di Puskurbuk ini sedang membuat naskah akademik untuk informatika, kurikulum informatika di SD, SMP, SMA. Jadi teman-teman ini ternyata serius, di Diknas serius untuk memasukkan kembali informatika di SD, SMP, SMA. Dan dalam proses pembuatan naskah akademiknya, naskah akademik kira-kira berisi argumentasi kenapa kurikulum informatika perlu dimasukkan lagi di SD, SMP, SMA. Dan ini dipimpin oleh teman-teman di Puskurbuk. Untuk memberikan masukan tersebut, ada sekitar 30-an kali ya, 30-an lah, guru-guru dari beberapa asosiasi guru komputer, informatika, TIK gitu, dan ada 3 narasumber yang memberi masukan. Saya berhasil merekam 2 narasumber yang lain, tapi saya tidak berhasil merekam diri sendiri ternyata. Jadi rekamannya gagal yang diri sendiri. Jadi rekamannya bisa Anda cari di channel YouTube saya. Kata kuncinya Puskurbuk. Ini kelihatan ada Puskurbuk. Sorry, nggak bisa ternyata. Puskurbuk, Pak Indra Karismiaji, Pak Eko Indrajit. Waktu memberikan masukan di Puskurbuk, Pak Eko kebetulan pakai Zoom, jadi cukup gampang buat direkam. Kalau Pak Indra kebetulan datang secara fisik, jadi agak susah buat direkam ini Pak Indranya. Pak Indranya ada 4 video, Pak Eko ada 3 video kalau nggak salah. Juga ada pengarahan dari Pak Maman, Ketua Puskurbuk sendiri, tentang apa yang diharapkan dari akademik itu. Nah, karena saya tidak berhasil merekam, tapi sempat direkam juga sih. Ada linknya juga di saya di playlist ini. Coba saya masuk ke playlist ya. Ini dia. Kalau nggak salah di bagian terakhirnya. Oke, di bagian terakhir nih kalau nggak salah. Nih, kok ini yang rekaman itu juga. Oke. Nih, Pak Fatur Rahim sempat merekam presentasi saya. Ada 1 jam 20 menit yang direkam oleh Pak Fatur Rahim, cuman nggak gitu bagus layarnya. Jadi saya akan bikin ulang rekamannya ini, tentang apa yang perlu dikerjakan untuk informatika di SD, SMP, SMA. Oke, kira-kira itu ya. Jadi saya buat ulang karena saya gagal merekam di acara Puskurbuk karena penting, jadi saya buat rekaman lagi. Dasarnya adalah peraturan menteri. Ini ada peraturan menteri 35, 36, 37 2018. Jadi Permendikbud 35, 36, 37 2018 yang ditandatangan oleh Pak Muhadjir Mendikbud pada saat itu. Kita bisa lihat yang 37 yang baik, yang lengkap tuh 37. Di sini Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan atas kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 SD, SMP, SMA. Bisa dibaca, cuman lumayan seru nih, panjang nih, berapa halaman, banyak banget halamannya soalnya. Tuh kan, ada 500 halaman. Mabok bacanya. Jadi bacanya mabok, jangan khawatir. Anda nggak usah pusing kepala karena saya sudah edit kurikulum. Nah, udah saya masukkan di sini. Saya nggak mengambil yang SD-nya. Ini SMP, SMA. Ini kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri 2018 loh. Ini udah 2 tahun yang lalu ya, jangan khawatir.
Jadi di Peraturan Menteri 18 ini adalah kurikulum untuk SMP dan ini kurikulum untuk SMA, kira-kira gitu. Yang menarik di sini adalah pelajaran-pelajaran komputer. Ini informatika bukan TIK ya, mereka nyebutnya udah informatika bukan TIK. Pelajaran komputer yang selama ini diberikan seperti Office segala macam itu hanya masuk di sini sebenarnya. Jadi masuknya dikit, sedikit sekali. Sebagian besar pelajaran yang diberikan di informatika SD, SMP, SMA berubah sama sekali. Dan ini bagus sekali sih sebenarnya untuk kita bikin fondasi buat anak-anak kita supaya bangsa ini bisa maju ke depan. Kemudian saya tanya ke teman-teman Puskurbuk, ini bagus banget ini kurikulumnya. Siapa ini yang bikin? Ini pasti bukan guru informatika ini. Ternyata yang bikin Bu Inga dan teman-teman. Pantesan bagus saya bilang. Jadi ini yang bikin Bu Inga, dosen informatika ITB. Bagus banget. Saya nggak komplain langsung pas ngeliat ini, saya nggak komplain. Cuman yang jadi masalah adalah guru-guru TIK harus berubah banyak kalau mau ngadopsi ini. Jadi gurunya tewas nih sebenarnya. Contoh yang akan kelihatan banget di sini adalah computational thinking, berpikir komputasi. Hampir di setiap tahun ada computational thinking. Dari SD sampai SMP SMA ada computational thinking. Ini ada dampak sosial informatika, praktek lintas bidang, dasar sosial informatika, praktek lintas bidang, ada di semua tingkat. Oke, jadi ini computational thinking, dampak sosial lintas bidang, ini ada di semua tingkat. Oke, ini agak berbahaya buat guru informatika karena agak stres. Oke, pemrograman juga ada sih. Data analitik ada, data analisis ada. Jadi ini computational thinking yang paling penting itu adalah fondasi dan harus diberikan sejak SD sebetulnya. Oke. Data analisis ini dasar untuk menjadi artificial intelligence, menjadi machine learning, deep learning segala macam. Yang ini makhluknya, data analitik. Algoritma pemrograman itu penting buat pola berpikir. Ini sebetulnya turunan dari computational thinking. Oke, prakteknya ke algoritma pemrograman. Cuman kalau di SD, SMP, SMA sebaiknya tidak direcoki urusan titik koma, sama dengan apa segala macam yang rebiak kayak gitu. Kalau kurawal, kurung itu dibuang-buangin kalau bisa. Jadi oleh karena itu pemrogramannya saran saya sih pakai Scratch atau App Inventor. Tapi itu tanpa belakangan kita bahas. Contoh-contohnya kan sekali lihat. Oke, jadi kita lihat, kalau saya ngelihat dari kurikulum ini ada beberapa hal yang penting. Computational thinking. Oke. Kemudian ada algoritma pemrograman, cuman kalau bisa pakai yang grafik. Ada data analisis, itu adalah artificial intelligence. Oke. AI, machine learning, deep learning, itu data analisis. Kemudian ada jaringan. Ada jaringan komputer, internet segala macam. Ini lebih arahnya ke IoT. Kalau dibaca itu IoT itu sebenarnya. Bukan internet biasa. Kalau internet biasa juga ada diajar. Di sini juga ada teknologi informasi dan komunikasi, browser, internet juga ada. Tapi di sini ada jaringan komputer, internet. Yang ini IoT nih, dasarnya lebih ke arah IoT sebenarnya kalau kita baca. Oke. Jadi teknik komputer juga ada, lebih ke arah Arduino. Jadi Arduino dan IoT jadi satu. Kemudian ada AI, ada algoritma pemrograman, ada computational thinking. Jadi ada 4 hal yang penting di situ. Ada computational thinking, ada algoritma pemrograman, ada data science, data analysis, machine learning, deep learning segala macam. Kemudian ada IoT. Oke, sekarang kita masuk satu-satu. Di computational thinking itu yang paling penting. Saya waktu kemarin bilang ke guru-guru yang hadir di acara itu, silahkan masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle, bisa bikin account di situ. Anda semua juga bisa bikin account di situ. Silahkan login. Kalau udah punya account silahkan login. Kemudian kita bisa lihat di computational thinking. Di sini ada computational thinking sih sebenarnya.
Ini ada computational thinking. Nah, ini sudah saya buatkan modul-modulnya. Ada yang tentang motivasi computational thinking, ada computational thinking itu apa. Ibu Inga juga ada rekamannya di YouTube ternyata. Terus ada menggunakan computational thinking kita bisa melihat pola, abstraction, generalization, data segala macam. Dan ini yang penting banget untuk AI nantinya. Artificial intelligence itu penting banget di sini. Oke, algoritma sama data, terus coding, terus bikin program segala macam. Jadi dari computational thinking ke arah algoritma terus bikin program. Tapi ini semuanya buat level SD, SMP, SMA ya. Jadi bukan buat mahasiswa ini sebenarnya. Salah satu yang baik saya lihat computational thinking itu dari Linda Lucas. Bagus banget ini orang satu. Kita lihat aja ya Linda Lucas itu siapa, computational thinking yang seperti apa nih. Saran saya sih tolong dilihat lah. Memang bahasa Inggris sih dia. Ini orangnya Linda Lucas, orangnya lucu loh, asli lucu banget. Ya mungkin karena dia sangat bergaul sama anak-anak jadi penampilannya lucu gitu. Dan dia ngajarin anak SD untuk berpikir komputasi seperti apa. Tuh kan, gayanya kayak anak-anak banget ya. Oke. Nah, Anda bisa ngelihat logika berpikirnya di sini, di bagian computational thinking yang ketiga ini. Di bawahnya Ibu Inge, ini ada computational thinking. Ini Linda Lucas juga yang ngasih. Nah lo, suaranya keras. All big problems are tiny problems stuck together. So today, as well as enrich your computer science teaching and learning. Saya loncat aja ya. So today we're going to practice computational thinking with an activity where we will be teaching the computer to brush its teeth. Jadi ngajarin komputer buat sikat gigi. The other student is the computer, the other the programmer. Okay, sorry. See how things go. So which one is the programmer, which one is the computer? The computer. Yeah. Okay, so you're the programmer. What is your first command? Take the brush. Mm-hmm. How do you define the brush? Take the brush from the cup. Yeah, and what kind of a brush? Take the yellow brush from the cup. Good. And girls, you can get started too. Okay. And what happens then? What's the next step? Ini ya, Anda harus ikutin videonya sih. Jadi si programmer harus ngasih perintah komputer buat sikat gigi. Jadi pertama-tama ambil sikat giginya atau ambil odolnya, buka tutup odolnya, taruh di sikat giginya, bawa ke mulut, buka mulutnya, gesek itu ya kayak gitulah. Tapi harus satu-satu perintahnya dikasih tahu. Karena komputer itu kan blow on ya. Komputer itu tidak pandai. Jadi harus kasih tahu satu-satu langkah yang harus dikerjakan supaya dia bisa sikat gigi. Jadi ada satu jadi programmer, satu jadi komputer. Dan komputernya harus mengerjakan apa yang diperintahkan programmer, kira-kira gitu. Jangan khawatir. Saya pernah di Wonosobo, waktu itu ada dosen, ada mahasiswa segala macam, jadi levelnya bukan anak-anak SD seperti itu. Terus ada dosen yang bersukarela jadi programmer, ada yang jadi komputer. Terus saya perintahkan, coba programmer perintahkan komputernya untuk sikat gigi. Apa yang dilakukan oleh dosen adalah keluar satu kalimat doang, komputer sikat gigi. Komputernya langsung bingung apa yang harus dikerjakan. Karena kita tidak terbiasa untuk membreakdown, untuk memecah tugas-tugas yang besar itu menjadi komponen kecil-kecil yang sederhana. Jadi program itu sebetulnya memecah tugas yang besar jadi kecil-kecil dan sederhana dan dijalankan satu persatu. Oke, setelah dikenalkan program yang agak besar, kita bisa bikin subroutine supaya kerjaan yang rutin, yang berulang, tinggal panggil subroutine itu. Tapi itu harus dikerjakan satu-satu. Gitu, kira-kira itu computational thinking. Oke, jadi kita harus, dan ini dilatih dari SD loh ini. Pola seperti ini harus dilatih dari sekolah dasar. Jadi sarannya coba aja lihat video-video ini, keren-keren videonya, asli keren. Ada lagi yang video yang keren lagi apa ya? Ini apa? Oh, ini mah
Jadi ada decomposition, pattern recognition, abstraction, apa coba bisa dilihat sih di ini videonya dia. Oke, sekarang kita lihat pattern recognition. Pattern recognition kira-kira gini. Masuk ke computational thinking lagi, pattern recognition, dan ini kemarin saya tanyain ke guru-guru peserta di acara pembuatan naskah akademik itu, akademik buat pelajaran informatika ya. Coba kalau kita kasih perintah 1 tambah 2 tambah 3, itu kepanjangan ya, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus titik-titik-titik terus berulang sampai plus 200 sama dengan berapa? Oke, kalau kita disuruh hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 9 sampai 200 sama dengan berapa? Oke, bisa nggak kita ngitung yang cepat ya? Mungkin nggak kita bikin algoritma untuk itu yang cepat? Oke, langsung keluar dari guru-guru itu, kita pakai deret. Keren, Bo. Pakai deret, mabok tetap ngitung. Bisa nggak kita bikin grup-grup gitu? 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. 4 plus 5 plus 6 sama dengan 15. Nggak ada polanya. 7 plus 8 plus 9 sama dengan 9 sama dengan nggak tahu berapa lah, nggak tahu, tapi nggak ada polanya. Oke, nggak dapet pola, nggak dapet. Jadi di sini kita harus cari pola seperti apa yang gampang buat ngitung ini, seperti ini. Coba kalau kita lihat gini, 1 plus 200 sama dengan 201. 2 plus 199 sama dengan 201. Kelihatan polanya ya. 3 plus 198 sama dengan 201. Jadi kita bisa lihat polanya, dan ini kita hitung terus, yang sebelah kiri akan naik terus, yang kanan naik terus. Oke. Jadi terus saja kita hitung 197 sama dengan 201. Jadi kita bisa lihat polanya seperti ini. Jadi polanya adalah berapa kali 201, nanti kita lihat sisanya berapa. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau 1 201 ini sampai berapa ya? Kalau sini 100, sini adalah nggak mungkin nih, 101 nggak mungkin ya. Nggak mungkin 101 dia. Jadi nggak mungkin 100. Jadi di sini 101, di sini 100. Oke. Jadi kita bisa lihat kalau di sebelah sini udah 100, ini 101 habis angkanya kan ke jumlah semua. Oke. Angka udah ke jumlah semua. Kalau di sebelah kirinya 100, di kanan 101, dia 21. Artinya kita harus 1 plus sampai 201 itu sebenarnya cuma sederhana aja, 100 kali 201. Jadi ini kan ada 100 biji nih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 semuanya 201 kan, berarti sama dengan 100 kali 201 sama dengan 2100, segitu hasilnya. Jadi ini sama dengan 201,00, kira-kira kayak gitu. Tapi pola ini harus ditemukan dulu. Pola ini kita harus nemuin dulu nih polanya. Oke. Kalau polanya kita tidak temukan, susah bikin algoritma. 1 sampai 1 plus 2, 3, 4, 5, 6 sampai 200 sama dengan berapa, akan susah buat ngitung dengan cepat. Kita harus hitung satu-satu. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7,
28 terus sampai 200 mabok gitu, nggak kayak gitu. Mendingan kayak gini, 1 tambah 200 21, 2 tambah 21 terus sampai kita dapat pola yang ini sampai angkanya habis. 100 tambah 101 201, jadi ada 121, ya udah 100 kali 201 sama dengan sekian, dapat polanya. Beres ya. Jadi namanya pattern recognition. Di sini cari pattern. Jadi ada proses pattern recognition, ada abstraction. Tadi yang ini bagus banget nih. Oke. Jadi polanya ada. Ini harus dilihat sih videonya, keren. Decomposition, pecah. Pattern recognition, abstraction, algoritma. Jadi itu semuanya prosesnya gini aja. Decomposition, pattern recognition, abstraction, algoritma. Jadi ini prosesnya juga sama nih sebenarnya. Oke. Mecahin dekomposisi, recognize pattern, dari pattern ini kita bisa keluar algoritma. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi ini harus dipelajari tapi kita nggak usah ngomongin kayak gitu ke murid-murid murid SD, SMP. Ini namanya decomposition ya. Waduh, kasihan banget tuh anak-anak SD. Yang penting masukin polanya aja, pola berpikirnya, bahwa kalau ada masalah kamu harus pecah masalah tadi. Kalau ada masalah kamu harus lihat pola. Kalau ada masalah kita perlu abstraksi dari masalah itu, dan dari situ kita bisa algoritma. Coba kita lihat di sini. Oops. Oke. Ini jadi algoritma nih ya. Ini jadi algoritmanya kayak gini. Ada yang lebih seru lagi nggak? Ini pattern recognition. Ini pattern recognition ya. Kita bisa lihat pola. Ini adalah bulat, ini kotak, ini bulat yang lain lagi. Oke. Nah, kita bisa lihat pola. Abstraction ini buat apa? Mengklasifikasi sih sebenarnya. Dari pola-pola itu kita klasifikasi. Oke. Ini namanya kendaraan. Ini namanya apa? Oke. Jadi kita bisa lihat pola, lihat apa. Jadi itu adalah computational thinking. Oke. Tapi ini bagus banget dia. Sarannya sih coba ikuti video-videonya, dia bagus, asli bagus. Oke, itu satu urusan computational thinking. Cuman kita perlu bikin banyak modul sih. Modulnya bisa macam-macam ya computational thinking. Misal kemarin juga Pak Eko Indrajit juga bikin contoh yang sederhana aja sih untuk computational thinking. Misalnya antara and dan or gitu, bisa juga misalnya. Oke. Kalau ada kalimat pernyataan seperti kayak gini ya, Ono dan kucing dan anjing ada di rumah itu. Oke. Kalau yang kita lihat hanya ono atau anjing atau kucing, pernyataan di atas dan itu benar atau salah gitu kira-kira. Tapi itu computational thinking yang levelnya level ini ya, SMP kali ya. Jadi kita menggunakan dan, and, atau or gitu ya. And, or kita pakai di proses berpikir logika. Jadi kita pakai logika, dan ini perlu dikembangkan juga. Logika ini perlu dikembangkan juga. Ini masuk kategorinya computational thinking masih. Logika itu perlu dikembangkan juga untuk nantinya bisa mengerti cara berpikir komputer. Cuman komputer itu berpikirnya sadis, ya apa enggak gitu. Nggak ada setengah-setengah, abu-abu nggak ada. Jadi beda sama dunia politik kita yang bisa abu-abu, bisa merah, kuning segala macam. Kalau computational thinking, yes, no gitu. Karena komputer banget gitu. Beres ya. Dan ini juga nantinya bisa lintas bidang sih, bisa kemana aja. Kalau udah mulai ngerti computational thinking bisa kemana aja. Contoh computational thinking ini saya kasih contoh yang real aja lah, ke Google Maps. Oke. Ini untuk klasifikasi atau pola segala macam, kita bisa ngeliat di Google Maps, kita bisa lihat traffic. Oke.
Ini contoh. Nah, di sini kita bisa lihat jalan di sini macet, jalan di sini agak macet, sini lancar, sini macet, lancar dan macet dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di Google Maps seperti ini. Ini adalah warna, tapi warna ini mengekspresikan kondisi yang ada di lapangan. Jalan macet segala macam. Dari mana dia bisa ngelihat? Dari mana Google bisa ngelihat ini semua? Karena Google mengumpulkan data-data dari handphone kita. Akibatnya dia bisa lihat pola. Oh, di sini macet. Oh, di sini agak macet. Oh, di sini lancar. Karena handphonenya geraknya cepat. Di sini handphonenya jalannya pelan banget. Jadi kita bisa lihat pola seperti ini. Dan ini untuk sampai level yang ini harus ngerti computational thinking sebelumnya, gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Nanti polanya bisa berupa peta, polanya bisa berupa virus COVID lah, polanya bisa berupa hewan lah, gitu ya. Jadi polanya bisa berupa macam-macam. Misalnya hewan peliharaan. Ini hewan peliharaan bisa macam-macam kan? Oke. Nah, ini ada yang kakinya 4. Ada yang kecil mungil, ada yang ada sayapnya. Ini ada yang sayapnya kecil, ada yang berbulu, ada yang kupingnya panjang, ada yang seperti ini. Ini pola semua. Oke. Dari pola-pola ini kita bisa melakukan klasifikasi dan sebagainya. Beres ya. Jadi, ngeri banget yang ini mah. Ada yang ada siripnya. Jadi ini perlu jadi computational thinking buat SD segala macam bisa sambil bermain seperti ini. Coba kita klasifikasikan. Wih, ngeri ya. Mana yang berkaki 4, mana yang hewan peliharaan di darat, di air, di udara, kayak gitu kan. Jadi bisa semua. Dari bentuk hewannya nanti kita bisa tahu hewan ini klasifikasi yang mana. Dari cara berpikir itu nanti kita bisa bikin program di komputernya sih, ujung-ujungnya nanti bikin program di komputernya gitu. Beres ya. Itu adalah computational thinking. Oke. Setelah computational thinking udah mulai mengerti, kita masuk ke pemrograman algoritma. Untuk computational thinking kita bisa lakukan tanpa komputer ya. Jadi ini khususnya buat SD, kita bisa lakukan tanpa komputer. Cuman masalahnya nggak banyak guru yang ngerti. Jadi kemungkinan Puskur Book sama teman-teman yang bikin buku harus bekerja keras buat bikin contoh-contohnya. Dan ini sarannya baik Pak Eko Indrajit, Pak Indra, saya segala macam sarannya sederhana aja, sama semua sarannya sama persis adalah kalau sebisa mungkin ini dilakukan sambil bermain. Jadi belajar sambil bermain. Kalau bisa jangan disuapin. Kalau bisa biarkan anak melakukan eksplorasi. Jadi kayak ini tadi, ini kan anak-anak bisa eksplorasi di sekeliling dia. Jadi sambil bermain di lapangan kita bisa lihat, oke, ini ada hewan apa segala macam. Jadi bisa sambil bermain sih, tidak harus didikte oleh guru sih sebenarnya. Karena itu akan computational thinking akan jadi menarik kalau justru dilakukan sambil bermain. Kalau bentuknya dikte, hafalan, mabok. Kalau isinya computational thinking adalah tewas dah lu. Caranya gitu. Kalau cara ngajarnya kayak gitu, bisa bubar itu anak-anaknya. Jadi sangat tidak recommended kalau ngajarnya didikte. Gitu ya. Oke. Ini computational thinking. Sekarang kita mulai masuk ke algoritma. Di algoritma kita bisa mulai belajar setelah kita udah mulai pola segala macam, bisa melakukan abstraksi, kita bisa melakukan pattern recognition segala macam, abstraksi dan sebagainya, dan kita mulai masuk ke pemrograman. Pemrogramannya sama sekali tidak disarankan menggunakan bahasa yang diketik. Kita punya pilihan, bisa dilakukan secara offline, bisa melakukan online. Bisa offline misalnya pakai Scratch, itu bisa offline. App Inventor bisa offline, bisa online. Cuman App Inventor kalau mau dibikin offline berat sih. Jadi sarannya
Kalau yang ada di kota yang internetnya bagus, mungkin App Inventor enak banget. App Inventor lebih menarik daripada Scratch karena App Inventor softwarenya bisa kita download, kita install di komputer. Di komputer lagi, di handphone. Jadi kalau Scratch Anda download terus install di komputer. Oke, Scratch itu bisa dicari di sini. Scratch MIT. Nah, ini scratch.mit. Anda bisa download ini sebenarnya. Kok nggak ada downloadnya sih? Bisa di-download ini. For educators. Jadi ini udah ada contoh-contohnya segala macam. Jadi udah enak sih sebenarnya. Kalau kita pakai Scratch, pakai App Inventor, semuanya udah enak hidupnya. Dan ini benar-benar contoh-contohnya udah banyak banget. Harusnya ada yang bisa di-download nih. Mana ya? Kalau nggak gini lah. Scratch download aja. Nah, ini bisa download. Ada yang bisa di Windows, Mac OS, di Chrome OS. Oke, bisa download. Oke. Kalau di Linux, Scratch-nya tinggal apt-get install Scratch atau apa gitu, bisa diinstal juga sih di Linux. Kalau Anda download buat Windows rata-rata. Android juga ada Scratch ya? Wah, baru tahu gue. Ini buat di Android juga ada ternyata. Jadi enak juga sih, bisa ada di Android juga. Jadi bisa. Jadi anak-anak bisa bermodal handphonenya dia bisa mulai belajar programming Scratch. Oke, itu Scratch. Buat guru-guru ada baiknya baca-baca yang ini, for educators. Di sini ada resources. Jadi ada contoh-contohnya apa, terus rencana pelajarannya seperti apa, segala macam bisa dilihat di sini. Oke, itu buat guru-gurunya. Saran saya sih kalau bisa ini dicontek lah, diambil, nggak apa-apa lah kita nyontek, kalau yang bagus nggak apa-apa nyontek. Cuman kan masalah paling berat ini dalam bahasa Inggris, jadi kemungkinan kita harus bikin. Sebenarnya saran saya ke teman-teman di Puskurbook kalau bisa sih bikin repository. Cuman kayaknya Puskurbook agak pusing nih buat bikin repository di mana guru-guru bisa saling sharing pengalaman, sharing coding, sharing apa segala macam supaya kita asik gitu belajarnya. Dan kayaknya nggak kepikir di teman-teman di Diknas, di Puskurbook untuk bikin repository karena urusannya pasti repyek. Jadi kayaknya saya harus ngemis ke teman-teman hostingan atau data center, mungkin ke Johar atau KAI. Mau nggak ini donasi buat mesin buat sharing buat guru-guru informatika ini. Tapi kayaknya Johar punya mesin gede deh buat itu. Mungkin saya harus nanya ke Johar. Oke, di luar itu ini yang pakai Scratch. Cuman kemarin saya kasih lihat lebih banyak ke App Inventor sebetulnya. Inventor, app-nya 2 ya, Inventor. Ini lebih menarik sebenarnya buat anak-anak karena kita bisa programming di handphone langsung. Oke. Dan ini bisa cara programmingnya gampang banget. Kita tinggal create apps tadi, ada menu create apps, langsung kita masuk ke ininya, menu buat bikin programnya. Nih kita bisa masuk ke menu bikin programnya. Nih contohnya bikin programnya. Ini saya delete dulu nih, my project. Oke. Ini buangin dulu. Jember. Oke, ini saya delete. Move to trash. Oke. Jadi bikin program di sini gampang banget. Start a new project. Ini coba 1 misalnya. Kita buka. Ini coba 1 langsung keluar. Jadi Scratch lagi. App Inventor ini di dalamnya sudah ada 2 program. Satu untuk layar
front end. Kalau di web itu front end, tampilan depan. Satu lagi adalah programmingnya back end. Jadi ada designer, ada blocks. Oke, designer dan blocks. Oke, designer di sini kita bisa ngatur di sini. Kita mau kasih tombol apa, mau ngasih text box apa, ngasih apa, bisa taruh semua di designer ini. Oke. Bisa diatur. Kalau nggak mau dipakai, tinggal di delete aja di sininya, delete. Ini text box delete. Misalnya kita bikin program yang sederhana banget. Program yang sederhana banget, misalnya ada tombol. Oke. Tombolnya kalau ditekan pengen keluar suara apa gitu ya. Gampang banget nih. Ini tombol. Tombolnya bisa kita kasih gambar. Misalnya kita kasih gambar, cari gambar. Gambar pahlawan-pahlawan gitu ya. Gambar pahlawan wayang. Orang, nah ini misalnya. Jadi salah satu wayang ini, jadi pahlawan Indonesia ini, tokoh-tokoh wayang ini. Tapi kalau anak-anak nggak suka wayang, sukanya ini sih. Friday the 13th. Kayak ginilah. Bukan yang ini sih. Ya, apa sih? Mereka tuh. Anak saya juga suka, bukan Friday the 13th ini ya. Apa ya? Si Freddy apa gitu ya. Lupa saya namanya. Maklum. Apa sih namanya, lupa saya. Oke. Salah. Jangan. Misalnya gambar, jangan gitulah. Gambarnya kita yang ini aja yang gampang ya. Misalnya, ya intinya pahlawan anak-anak ya. Misalnya apa ya? Gundam. Oke, ini Gundam. Kita ambil aja gambar Gundam mana lah. Gundam yang mana? Oke, ini Gundam. Atau ini terlalu tadi bagus. Di sini nih, ini bagus. Saya ambil aja gambar Gundamnya. Saya ambil select area. Oke, Gundam. Oke, saya udah dapat gambar Gundam. Nah, ini saya pengen gambar Gundamnya masuk jadi tombol. Tombolnya jadi gambar Gundam. Gampang banget sih sebenarnya, cuma gini doang sih. Ke bawah sini. Ini yang kita lihat ini adalah properti dari button. Tombolnya, propertinya bisa kita rubah. Kita masuk ke title screen. Ada di atas ya. Icon, ini dia. Icon, upload file. Choose file. Picture Gundam. Oke, kita masukin Gundam ke app inventornya. Coba kita lihat udah masuk belum. Kok nggak mau? Background image kali ya. Oh, ini kalau berarti background image salah, bukan icon image, salah. Sekarang ini kan ada tulisan text for button 1. Sini text for button 1, mana text for button 1? Kok nggak ada? Alah, salah pencet tadi. Pantes screen yang kacau. Oke, screennya nggak jadi. Oke,
Screennya salah ini. Tadi screen itu yang jadi Gundam. Bikin nan aja lah. Oke. Jadi screennya nan, button 1. Saya pakai ini Gundam. Sekarang saya ganti image-nya pakai Gundam. Oke. Ini dia. Tombolnya tombol Gundam. Tombolnya berubah jadi Gundam. Terus ada kata-kata Gundam di sini. Oke. Sekarang kalau dipencet, saya pengen keluar suara. Suaranya suara kucing. Cat sound. Meow. MP3 download. Ini ada orange free sound. Coba kita cari di sini, kali-kali ada. Ini kayaknya ada. Ini saya ambil ya. Coba. Ini ada free download MP3. Oke. Ini ada Meow Cat Sound MP3 extract. Oke, harusnya ada di sini dia makhluknya, ekstraknya di sini. Oke. Extract complete, close. Nah, sekarang saya akan pengen masukin suara sekarang ke dalam sini. Caranya nggak susah. Di sini sebenarnya ada user interface yang kita mainin tadi barusan, user interface. Dia punya layout juga, misalnya punya beberapa screen, kita ada beberapa window, kita bisa ganti windownya, bisa horizontal, bisa vertikal. Dia punya media juga ada, camcorder, kamera, image speaker, player, sound segala macam. Ada video player juga bisa. Di sini kita main nih, kita akan pakai sound nih, player. Kita akan pakai, taruh di sini. Player jadi invisible. Playernya ada di sini, source-nya. Source dari player kita masukkan, source-nya adalah masuk ke bagian download, kita masukin Meow Cat. Ini dia. Meow Cat Sound MP3. Oke. Kita okein. Jadi ada Meow Cat Sound masuk ke player 1. Jadi kita cuman tombol sama player 1. Tapi fasilitas yang ada di dalam App Inventor cukup banyak. Ada camcorder, kamera, segala macam. Kita bisa drawing juga ada, ball, canvas, image sprite. Bisa juga peta juga ada, map, marker, navigation, polygon, segala macam. Sensor yang bisa diakses juga banyak. Dia punya sensor location, light sensor, hygrometer, gyroscope sensor, clock, barometer, barcode scanner, segala macam, pedometer, segala macam ada. Jadi sensor yang ada di handphone bisa diakses sebenarnya. Oke. Dia punya kemampuan buat nelpon, texting, SMS, nge-tweet, ngambil email segala macam bisa. Storage juga ada. Dia punya ngomong ke database, TinyDB, bisa CloudDB segala macam. Connectivity-nya bisa lewat Bluetooth, bisa lewat serial, lewat web. Yang keren adalah yang ini, Lego Mindstorm. Dia bisa ngomong ke robot Lego. Ini makhluk keren banget ini. Bisa ngomong ke robot Lego. Ada beberapa yang masih eksperimen. Firebase database eksperimen, dan ini belum dibuat extension. Oke. Tapi dia fasilitas banyak banget. Kita cuma pakai 2 fasilitas saja, button sama player. Sekarang kita coding. Codingnya kira-kira gini skenarionya. Kalau ada anak yang mencet tombol, button dipencet, langsung menjalankan suaranya, suara meong tadi. Oke, di sini kelihatan fasilitas buat codingnya, ada control, if then, else, logic, true, false, not, segala macam, matematik, tambah kurang kali bagi segala macam ada. Kita bisa operasi teks, bisa nambah kurang teks, bisa split teks segala macam. Kita bisa bikin list. Kita bisa bikin dictionary, kita bisa milih color, variabel, prosedur. Prosedur itu kayak subroutine ya. Oke, cuma di sini kita nggak pakai, kita pakai sederhana banget. Button, kita keluar di sini. When button 1 klik, when button 1 got focus, when button 1 long click, segala macam bisa di sini. Kita akan pakainya when button 1 klik. Oke. Player juga banyak fasilitasnya, ada when player completed, started, error, pause, start, stop, segala macam. Karena kita sederhananya kita pengennya langsung start. Oke.
Jadi when button 1 klik to call player 1 start. Udah, programnya cuma gini doang. Sorry. Udah jadi. Udah, ini program. Program cuma kayak gini doang nih, satu program. Sekarang gimana caranya ini buat masuk ke handphone? Gampang banget. Kita punya dua pilihan. Ini ada build. Di sini ada save APK to computer atau bikin QR code. Oke, kalau QR code kita pakai handphone yang bisa baca QR code, nanti kita bisa jalankan programnya. Kalau kita pengen lihat contoh-contoh programming yang lain, bisa masuk ke gallery sini. Saya klik dulu ya, ini gallery. Anda bisa lihat nanti contoh-contoh program yang udah jadi. Oke. Ini contoh program yang udah jadinya banyak banget. Ada cam, sound recorder, ada step count, banyak banget dah programnya. Nanti kita bisa modifikasi dari program yang ada ini. Oke. Nah, cuman kita balik lagi ke program kita. Ini program kita kayak gini. Jadi ada dua bagian ya, ingat, bagian tampilan depan sama bagian coding. Kalau di dunia web ini namanya front end, ini namanya back end. Oke. Di back endnya nanti kita coba build, provide QR code. Jadi ini proses compilingnya bisa kita. Ini kenapa ini nggak jalan ya? Servernya nggak jalan. Server tidak jalan. Nggak jalan programnya. Oh, ini jalan ya. Oh, 2 kali lagi jalannya. Jadi 2 kali jalan. Compilingnya 2 kali jalan. Oke, dia jalan 2 kali. Kacau. Gara-gara saya bikin ini, klik 2 kali, dia bego. Dia nggak tahu bahwa saya udah ngerjain. Nanti dia akan keluarin QR code. Nanti pakai handphone bisa kita ambil QR code-nya. Cuman gitu aja sih. Jadi prosesnya sesederhana itu sih sebenarnya. Pakai QR code kita bisa ambil QR code-nya. Oke. Ini biar nunggu dulu. Ini udah 85%. Cuman kalau balik lagi ke sini, jadi ini sudah computational thinking, algoritma sudah. Oke. Sekarang IoT. Habis ini kita akan membahas IoT, tapi algoritma kita akan coba kasih lihat. Nah, ini udah jadi, QR code-nya udah keluar, kita bisa ambil gambarnya. Kita bisa ngutak-atik yang lain-lain lagi sih, banyak. Oke. Contoh yang cepat banget kita bisa buat. Ini udah beres ya. Silakan Anda stop video ini, terus kita klik QR code-nya. Mudah-mudahan masih bisa di-download itu program yang dibuat sama Ono dengan cara yang paling blow on di dunia. Jangan khawatir, Anda juga bisa lihat ini di channel saya. Berapa kali saya kasih lihat contohnya. Dan kemarin sempat saya coba di Oman, saya ngajarin anak siswa umur 8-11 tahun buat coding. Dalam waktu 1 hari dia bisa bikin coding Android sampai bapak ibunya bengong. Oke, kita bisa bikin lagi program sederhana banget. Saya akan bikin program yang kedua dengan cara cepat. Ya. Oh, lemot banget nih kayaknya. Oke, start new project, coba 2. Saya masuk bikin program yang kedua. Oke, bikin program yang sederhana aja di sini. Saya akan coba bikin program sederhana, yaitu pakai text box. Kita bikin text to speech. Jadi kita bisa masukin teks ini di sini dan kita bikin text to speech-nya. Jadi kita butuh media. Di sini ada text to speech. Sini. Jadi ada 2 komponen, satu text box, satu text to speech. Oh, salah. Saya butuh ini juga button. Ini buttonnya dikasih kata-kata, misalnya, oke. Suarakan. Jadi kalau pencet enter. Jadi kalau tombol suarakan dipencet, apa yang kita tulis di sini akan keluar suaranya. Kira-kira gitu aja sih. Oke. Nah, programnya sangat sederhana banget. Jadi saya pengen kalau tombolnya dipencet, oke. Isinya text box. Text boxnya saya ambil, saya butuhnya cuma ini doang di text box. Nih, cuman saya tidak butuh background color dari text boxnya, nggak perlu saya set. Saya butuhnya tulisan yang ada di text box.
Jadi teks yang ada di textbook saya ambil. Buttonnya cuman kalau buttonnya diklik, lakukan text to speech. Jadi speak. Yang saya butuhkan call text to speech speaks. Message-nya adalah yang ada di sini. Oke. Dan ini gini. Jadi cuma gini aja text to speech sih. Jadi ambil teks dari text box, kalau button diklik ambil teks dari text box, panggil text to speech untuk bicara. Cuma gitu doang programnya. Kalau kita pengen lihat hasilnya, silahkan nanti pakai QR code, Anda ambil juga gambarnya. Jadi bikin program ini cepat banget sih, sebenarnya nggak susah, dan Anda bisa langsung dari QR code langsung jalankan di handphone Anda masing-masing. Kira-kira gitu doang. Oke, biar nggak terlalu lama, saya pause dulu bentar ya. Oke, ini barcode-nya. Silakan di scan aja. Mudah-mudahan masih disimpan sama AI2 App Inventor MIT Edu. Kalau masih disimpan, Anda bisa download itu program buatan. Tapi saya bikin sendiri juga gampang banget sih. Oke, tapi kira-kira cuma ini aja. Jadi cepat banget buat bikinnya. Oke, jadi kita udah ngelihat dari computational thinking sampai jadi program seperti apa. Sekarang saya akan masuk yang lebih sulit dikit, yaitu IoT. IoT di sini di sebelah saya sudah ada makhluknya ini sebenarnya. Saya pakai object blocks. Ini makhluknya object blocks. Ini dia makhluknya. Ini object blocks-nya. Ini object blocks-nya. Cuman ini mahal nih, makhluk ini nggak murah sih. Kalau yang normal dia Arduino sih sebenarnya. Cuman kalau Arduino nggak bisa pakai yang kayak gini, programmingnya kayak App Inventor itu. Oke, makhluknya ada di sebelah saya. Coba saya nyalain kamera dulu bentar ya. Ini handphone saya screen mirror. Oke, screencast sudah lagi saya jalankan, mirror to PC. Oke. Waduh, salah dia. Sorry, salah. Dia salah masuk WiFi. Dia WiFi-nya beda sama WiFi saya. Saya nggak akan bisa masuk ke tempat dia. WiFi salah. Oh, coba bentar. Oke, so, ganti WiFi biar saya bisa masuk ya. Oke, saya udah masuk ke WiFi yang sama. Sekarang saya coba. Oke, start mirror 175 8080. Oke, sekarang saya masuk ke 192 168 175 8080. Oke, ini WiFi saya. WiFi lagi salah. No. Saya masukin kamera buat kalian. Ini makhluknya. Ini kalau kita lihat ada object blocks-nya. Di sini ini adalah potensio. Ini adalah sensor suhu dan humidity. Ini ada lampu LED. Jadi ada sambungannya banyak. Ada ini apa sih namanya? 7 segmen. Ada potensio, ada humidity, ada lampu LED. Oke. Biar kita bisa lihat beberapa program sekaligus. Oke, kita akan programming sekarang pakai object blocks. Programmingnya nggak susah sih sebenarnya. Object blocks. Oke. Anda bisa bikin account di sininya free. Cuman kalau mau ngomong ke object blocks-nya lumayan harganya 3 jutaan. Jadi rada lumayan aja di situnya doang. Tapi programmingnya sih free. Kalau Anda bisa bikin account-nya juga free. Kita bisa bikin program di sini. Saya bikin program kebetulan. Paling sederhana programnya adalah nyala matiin lampu.
Tapi kalau Anda nggak punya object blocks-nya, kepaksa Anda bikin seperti ini, udah gitu copy paste ini ke Android-nya. Klik kanan copy, masukin ke Android yang biasa kita pakai, gitu ya. Dan ini disambungin ke Arduino. Oke. Jadi ini copy paste ke Arduino sih sebenarnya. Bisa, copy paste ke Arduino bisa juga, jalan juga sama. Cuman yang ini lebih gampang buat anak-anak. Jadi programmingnya kira-kira nggak beda jauh. Nih saya lepas semua nih. Oke. Jadi misalnya kita programmingnya sederhana aja, kita pengen LED-nya dinyalain, pin 13 on, terus saya kasih delay jangan 500 kecepatan 1000 1 detik. Oke. Terus saya kasih lagi off, terus saya kasih delay lagi 1000 di sini 1000. Oke. Jadi cuma nyelamatin LED on off. Nah, enaknya dengan object blocks adalah setelah kita lakukan ini, kita cuma tinggal download aja, masukkan ke Ono object blocks ini. Saya udah kasih namanya Ono object blocks, kondisinya online, saya download. Oke. Nah, sekarang kita sambil download, kita lihat di sini. Nih. Perhatiin lampu LED ini ya. 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala. Jadi dia mati nyala 1 detik. Sekarang kita coba ganti. Oke, close. Kita ganti jadi 500 millisecond. Tolong ingat-ingat tadi 1 detik seberapa lama. Sekarang saya download lagi. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang lebih cepat nih. Lebih cepat ya. Oke. Jadi itu programming yang sederhana banget. Kita nyelamatin lampu. Sekarang saya akan masuk programming yang lain. 7 segment sama slider. Jadi di object block saya punya 7 segment sama slider. Saya kasih lihat nih, masih nyala mati. Ini adalah slidernya. Ini ada 7 segment di sini. Angkanya 1023. Ini ada slider. Oke, yang buat naik turunin tegangan sih sebenarnya. Jadi saya bikin program lagi di sini. Read sensor. Ini tulisnya sound sensor, sebenarnya apa aja boleh lah. Saya taruh di pin A0, sudah dicolokin ke pin A0. Set 7 segment sesuai dengan angka yang dikirim ini. Kasih delay 1 detik. Oke. Jadi programnya cuma kayak gini doang sih. Oke. Programnya seperti ini. Jadi read analog read A0, display number ke display. Displaynya dia ngambil dari sini sih. TM1650 display init, delay 1 detik, loop aja di situ ya. Oke. Sekarang saya akan download makhluk ini. Download. Sekarang saya coba lihat di sini. Oke. Ini saya geser nih. Saya geser ya. 600, 400 sekarang angkanya. Geser lagi dikit. Alah. Oke. 175. Geser lagi sedikit sini. 0. Saya naikin 200. Saya naikin dikit 500. Saya naikin lagi 1023. Oke. Jadi kita bisa lihat slider kita rubah-rubah, dia naik turun. Nah, oke, sekarang program yang terakhir. Di sini ada sensor ini nih sebenarnya. Ini dia. Sensor apa sih namanya? Suhu. Oh ya, lupa ngasih tahu. Kalau Anda pakai object block, mahal object blocknya doang. Tapi kalau cuman Arduino sama sensornya sih murah banget sih. Jadi ini saya kasih lihat lah di toko online, Bukalapak misalnya. Arduino dan sensor-sensornya nggak mahal sih sebenarnya. Arduino. Ini Arduino. Ini Arduino-nya tuh yang ini yang mega ya, 200 ribuan. Cuman kalau Arduino yang biasa sih, ini udah ada kitnya. Jadi Arduino sama kit-kitnya 200.000. Kitnya segala macam udah lengkap ya. Tapi kalau Arduino-nya aja kita bisa ngeteng sih. Arduino Uno. Oke, harganya sekitar 50 ribuan. Oke. Itu Arduino Uno.
Oke, kalau mau sensornya nggak mahal dan itu alat-alat elektronik harganya cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Potensio. Tadi yang slider tuh potensio slider. Nih, harganya 30 ribuan. Udah jadi enak. Kalau nggak sama kayak ginian 20 ribu. Jadi tinggal cari aja harga yang murahnya mana. Gelo 80 ribu. Mahal banget lu ngasih harga. Kalau yang ini, oh ini bagus nih yang ini. Kalau potensio biasa, potensio aja, potensio tuh 12 ribu, 12 ribuan sih sebenarnya. Potensio biasa aja sih segituan sih. Oke. LED itu harganya murah banget sih. Wah, LED-nya LED ini, LED dioda. Ini banyak banget, 500 piece. Satuan dia nggak ngasih dia, gelo. Nih 300 rupiah. Jadi satuannya murah banget, 300 perakan sih, 1.000 perak juga dapat lah. Ini ada yang 1.000 perak. Jadi LED harga satuannya 1.000 perakan, terlalu murah harganya. Kalau sensor Arduino banyak banget, Arduino macam-macam. Jadi kita bisa beli sensor Arduino macam-macam. Yang ini ada waterproof apa nih? Waterproof sensor buat apa nggak tahu. Ini buat hygrometer, harganya 8.000 perak. Jadi bisa ngeteng banget sih Arduino. Jadi sarannya jangan beli yang kalau cuman buat belajar aja, nggak usah beli semuanya. Beli yang dibutuhin aja, nanti kita bisa pakai. Ini humidity detection, ini ada temperatur sensor, ada yang ini saya pakai sekarang yang ini ya. Digital temperature sama humidity harganya 12.000. Ini yang saya pakai sekarang. Kita akan programming pakai DHT11. DHT11 akan saya pakai buat programming. Jadi kita akan coba bikin stasiun cuaca seperti yang dipakai ini DHT11, seperti yang dipakai oleh BMKG. Jadi saya akan baca temperatur di pin 2, si coloknya di pin saya colok di pin 2 nih kayaknya ya pin 2. Mudah-mudahan benar saya pin 2. Terus saya masukin ke channel temperatur. Ini channel ini ada di mana? Channel ini adanya di sini nih channelnya. Channel ini adanya di sini sih sebenarnya. Jadi kalau ini programnya dulu ya, dia cuma baca temperatur, masukin ke channel ini, delay 100 milisecond, read humidity, masukin ke channel ini, delay 100 milisecond. Jadi delay 1 detik, baca temperatur, humidity, kirim ke channel ini. Temperatur sama humidity. Channel sama humidity ini adanya di sini nih sebenarnya, di dashboard. Channelnya sendiri di sini sih sebenarnya. Ini channelnya, temperatur, humidity. Kita kalau mau buat channel, kita bisa plus new channel lagi, kita bisa bikin channel baru lagi. Saya udah punya temperatur sama humidity. Nah, sekarang tinggal di masalah di dashboardnya. Dashboard testnya, oke. Ini saya buang dulu, biar kita bikin dari nol aja. Delete, confirm. Oke, saya masuk ke programnya lagi. Kita masuk weather station. Ini stasiun cuaca kayak punya BMKG ya. Ini asli BMKG beneran sih. Cuman yang BMKG harga alatnya sekitar 200 juta, sementara yang ini harga alatnya sekitar berapa tadi? 20.000 perak. Kurang ajar. Tambah Arduino yang harganya 50.000. Jadi 100.000 lah total. Yang BMKG 200 juta. Ya beda lah, beda kelas. Ya kita kan cuman buat main-main, buat ngasih minterin anak-anak Republik Indonesia. Kita modalnya 100.000 perak, BMKG 200 juta satu sensor. Sekarang saya download ke si Object Blocks. Oke. Udah ke download ini ke Object Blocks. Sekarang kita masuk ke dashboard test. Ini masih kosong, tadi saya deletein. Saya masuk ke widget. Oke. Widget type-nya adalah line chart versus time. Oke. Judulnya saya bikin judulnya temperatur. Oke. Data source-nya adalah channel. Oke. Kita pilih channelnya time.
temperatur. Oke. Data name-nya adalah temperatur lah. Kita kasih nama temperatur. Channelnya temperatur. Oke. Submit. Kita punya temperatur nih sekarang. Jadi kita berhasil, dia mengukur bahwa beberapa menit yang lalu 30 derajat, terus 31 30 derajat. Jadi kelihatan. Cuman ini cuman 10 data. Saya naikin dikit lah, bisa diedit nih harusnya. Edit. Saya naikin jangan 10 data point, saya bikin 100 data point. Biar kita bisa ngelihat naik turunnya nih. Submit. Oke. Jadi kita bisa lihat 100 data point. Jadi suhu di tempat saya adalah sekitar 30-an derajat. Sebelumnya di tempat acara Mendiknas kemarin Puskur suhunya 26 derajat karena kita masuk ruangan AC. Saya nggak ada AC-nya ini di kamar ini saya. Jadi suhunya 29 31. Lumayan berkeringat nih kalau tahu sih. Kita bisa gedein ini kalau mau enak digedein. Oke. Kelihatan rada gede. Sekarang kita lihat humidity, kita bisa masuk widget juga. Widget type line chart terhadap waktu. Sekarang select data source-nya channel. Channelnya adalah humidity. Oke, di sini saya judulnya humidity yang dipakai. Sekarang kita, jumlahnya 100 juga lah, biar banyak. 100, kita turunin ke bawah, submit. Oke, ini humidity. Oke, ini saya gedein dikit. Nih, kita bisa lihat ini adalah suhu di ruangannya acara Puskur Book segini, humidity-nya sekitar 50-an. Sementara di ruangan saya sekarang humidity-nya sekitar 70. Oke. Suhu 30-an derajat, humidity tinggi. Jadi panas nih sebenarnya. Oke, bisa kita lihat. Jadi kita dari alat-alat itu dia bisa ngukur segala macam, kita bisa kirimin dan kita bisa lihat grafiknya, lucu banget. Ini adalah IoT karena sensor kirim data ke server. Sebetulnya di balik server itu kita harus bikin artificial intelligence, AI, machine learning, deep learning, dan fungsinya adalah untuk melakukan prediksi kapan hujan dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan masuk ke machine learning segala macam. Oke, cuman machine learningnya saya tidak akan pakai program yang ini, saya akan jalanin dulu. Mana dia? Ini dia. Saya start. Ini sudah saya bikinin Ubuntu yang sudah ada orange-nya. Oke, mudah-mudahan jalannya bagus. Kayaknya jalan dengan baik. Buat anak-anak SD segala macam, Anda bisa pakai orange. Ini SMP mungkin, SMP SMA lah kelasnya. Kalau SD emang nggak mungkin. Data mining. Ini kita bisa belajar machine learning di sini. Machine learning intinya sederhana aja sih sebenarnya. Machine learning belakangnya adalah big data dan sebagainya. Jadi kalau dengar orang ngomong big data segala macam adalah data yang besar. Data yang besar itu kita pakai untuk belajar, ngelihat pola, kemudian kita bisa melakukan klasifikasi dan kita bisa melakukan prediksi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Software yang dipakai namanya Orange Data Mining. Bisa diambil download free dari orangebiolabs.si, download. Ini bisa di-download, ada yang Windows, Mac OS, Linux, ada semua. Tapi programnya gampang banget. Buat Anda yang pakai Linux bisa ngambil di sini juga sih kalau mau. Pustaka, LMS, Ono Center ORID / pustaka, di sini ada data engineering. Di sini ada filenya Ubuntu Desktop Minimalis 1804 Orange. Oke. Ini bisa diambil. Lumayan gede, 12 GB. Cuma dalamnya udah ada Orange, sudah ada R, Python segala macam. Ini sebenarnya buat kuliah. Saya ngajar tentang data mining sih sebenarnya. Cuma dalamnya udah ada Orange, jadi bisa dipakai buat SD. Anak SMP, SMA juga bisa pakai. Oke. Nih kalau udah jalan bentuknya seperti ini, saya matiin aja, quit. Nah, programnya seperti ini kalau jalan. Oke. Oke, Orange canvas. Jalaninnya pakai orange canvas, jalanin di end supaya jalan dia. Ini bisa di minimize saja.
Biarin tunggu dia jalan dulu bentar supaya rada enak, saya pause aja record. Orange sudah jalan, bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini ada example sih sebenarnya. Jadi kalau mau belajar bisa kita belajar dari example. Ini untuk levelnya level SMP SMA sih sebenarnya. Oke, kita akan coba melakukan klasifikasi, tapi klasifikasi yang susah ya. Yaitu klasifikasi gambar. Di sini saya akan masuk image analytic. Di sini ada import image. Kita bisa masukin gambar ke sini sebenarnya. Ini gambarnya sederhana aja. Ini ada domestic animals, jadi hewan peliharaan. Ada 20 gambar di sini. Kita bisa lihat gambar hewan peliharaannya kayak gini deh. Ini adalah hewannya. Ada ayam, ada ini. Apa sih ini? Nggak tahu. Kids itu apa? Anak-anak. Ini ada duckling, ada goat, ada milka, ada foal, ada segala macam. Ada turkey, ada ox, ada cow, ada dog, apa segala macam. Kita mau melakukan klasifikasi dari makhluk-makhluk ini semua. Kita klasifikasi bahwa ini keluarganya siapa. Ini pasti keluarganya ini. Satu keluarga sama ini juga kayaknya. Ini sama ini deket nih. Ini sama ini dekat. Ini sama ini dua dekat nih. Ini sendirian nih. Ini bebek sama goose dekat. Jadi kita mau melakukan klasifikasi. Yang pasti cow, ox, calf dekat. Cuman calf agak jauh sama dua ini sebenarnya. Karena calf nggak ada ininya ya. Tidak ada tanduknya. Ini ada tanduknya nih dua. Oke. Jadi klasifikasi. Oke. Kalau di datanya udah ada klasifikasi mah gampang. Ini datanya nggak ada klasifikasi. Coba kita lihat datanya. Ada table. Oke. Datanya cuma kayak gini. Jadi cuma nama file, size-nya kilobyte, width sama height pixel, jumlah pixel. Nggak ada informasi ini keluarganya siapa, kagak ada nih. Jadi untuk bisa melakukan keluarganya siapa, dari gambar kita harus ekstrak fitur dari gambar itu. Oke, untuk ekstrak fitur kita dibantu sama image analytic, image embedding. Oke, ini image embedding kita udah mainnya ngeri. Google Inception V3 model train. Wow, ini udah ngeri banget. Kita bisa coba masuk ke sini. Oke, Google Inception V3. Ini adalah neural network. Neural network dijalankan oleh Google, free, bisa kita pakai buat belajar. Jadi Google kadang-kadang agak error juga tuh orang. Jadi kita bisa pakai fasilitasnya Google secara free buat belajar. Jadi kita bisa masukin ini gambar, masukin sini dan kita bisa dapat fiturnya dia. Oke. Jadi kita coba masukin lagi. Jadi caranya cuma gini aja. Image yang ada masukin ke Google Inception. Dan ini dikirim ke internet nih sekarang. Oke. Nah, kemudian kita pengen lihat ini tadi kan datanya seperti ini. Setelah kita masukin ke Google, datanya seperti apa? Nah, kita lihat lagi nih data table yang lain. Oke. Ini data yang sebelumnya kayak gini, ingat ya. Cuman ada image name, nama file, size, width, height. Oke. Nah, sekarang data yang ini masih sama, cuman setelah height ada tambahan. N1 true, N0 true, N true ini ditambahin sama dia. Oke. Aduh. Kayaknya. Nah, ini mendingan kayak gini dah. Ini sampai 2047. Dari 0 sampai 2047. Jadi Google berhasil ngitung fiturnya sampai 2047 fitur. Dari masing-masing gambar dia dapetin 2047 fitur. Oke. Nah, berdasarkan fitur-fitur ini kita harus ukur jarak antar fitur. Jadi kita melakukan yang namanya proses unsupervised learning. Ini unsupervised learning, kita ukur jarak, distance. Oke. Jadi fitur-fitur yang tadi kita ukur jaraknya. Yang fiturnya dekat berarti dia keluarga. Fiturnya jauh dia bukan keluarga. Nah, kita melakukan klasifikasi, pengelompokan atau clustering. Ini clustering, kita coba lihat clusternya. Ini hasilnya kira-kira gitu. Cat sama rabbit dekat, turkey sama duck dekat, goose sama duckling dekat, kira-kira ya.
duck sama goose dekat. Terus duckling sama chick dekat. Tapi ini kan kalimat ya. Kalau mau enak kita sambil ngeliat gambarnya sih sebenarnya. Jadi image and viewer lagi. Di sini kita liatin gambar. Coba. Nih. Coba kita nih. Oke. Nih. Coba kita pilih sekarang. Ox cow. Dekat ya. Coba kita pilih yang ini sama calf ya. Bedanya nggak ada tanduknya di sini dua. Makanya dia agak beda sedikit. Oke. Foal sama horse dekat. Oke. Coba kid dengan goat dekat. Oke, sama lamb agak dekat. Oke. Padahal ini samping, ini depan loh. Depan loh ini. Ini samping-samping, ini depan, beda. Fotonya foto beda. Oke. Kalau sama sheep masih satu keluarga, tapi dia ada bulunya. Jadi dia tahu ini bukan satu keluarga banget gitu. Kalau yang ini semua yang kaki 4 kelihatan. Kalau yang ini kaki 4 kurus, yang ini kaki 4 gendut nih. Yang tahu dia langsung. Oke. Kalau yang ini satu keluarga kelihatan. Ini satu keluarga kelihatan. Sama ini beda. Soalnya ada ininya dia, kepala. Ada jenggernya, kata orang Jawa jengger. Oke. Cat sama rabbit katanya dekat. Oke. Ini sama dog, ini jadi satu keluarga banget. Oke. Jadi dia menghitung fiturnya dari neural network. Kalau manusia tidak pakai neural network, dia melakukan ini pakai otaknya aja, lihat fiturnya, kakinya 4, ada sayap apa segala macam. Cuman proses yang dilakukan manusia tadi kaki 4 segala macam adalah di sini, image embedding. Kemudian dia hitung jarak antar fitur, kemudian melakukan clustering atau klasifikasi. Oke. Jadi ini algoritma ini yang penting sih sebenarnya. Lihat gambar, image embedding buat ngitung fitur, hitung jarak fitur, klasifikasi gitu. Jadi ini yang perlu diajarkan di level-level SMA. Kita nggak perlu ngelihat codingnya gimana, dalamnya gimana, udah nggak perlu sih kalau kayak gini. Tapi kita perlu logika berpikirnya aja. Dan minta maaf, hari ini saya kepaksa ngajar anak-anak S2-nya seperti ini. Karena kalau saya kasih codingnya, anak S2-nya bisa tewas. Jadi ngeri-ngeri juga nih sebenarnya. Anak S2 kepaksa saya ajarnya seperti ini karena sebenarnya ngeri. Kalau saya kasih S2 daerah ya, karena ini saya ngajarnya di Lampung, saya kepaksa ngajarnya seperti ini. Saya berharap sih kalau bisa dilakukan ini di SMA, S1, S2-nya bakal lebih dahsyat lagi. Karena logika berpikirnya udah mulai dapat di SMA. Saya pengennya kayak gitu sih sebenarnya, cuman ternyata susah ya. Oke, mudah-mudahan dengan gambaran ini teman-teman guru di SMP, SMA mulai bisa tahu pelajaran seperti apa yang bisa kita kasih buat anak-anak di SMA. Ini udah namanya data analysis. Data analysis yang bisa dipakai buat data mining, artificial intelligence, machine learning dan sebagainya. Ini dasarnya ada di sini. Dan kita siswa tidak perlu pusing soal coding, cukup ditarik jadi. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran 3 hal yang penting, yaitu computational thinking, programming, algoritma, IoT, kemudian data analysis. Dan ini sudah ditulis secara eksplisit di Keputusan Menteri 565758 kalau nggak salah di 2018. 2 tahun yang lalu sudah ditulis. Memang yang nulis bukan orang sembarangan, Bu Inge dan teman-temannya, makanya hasilnya dahsyat. Cuman implementasinya dahsyat juga, karena nggak banyak orang yang tahu soal itu di Republik ini sih sebenarnya. Tapi dari 3 narasumber yang kemarin diundang oleh Puskurbuk, Pak Eko Indrajit, Pak Indra, saya, semuanya sama sih, sepakat kita semua bahwa untuk tujuan hidup guru informatika SD, SMP, SMA adalah untuk menarik siswa, seluruh siswa,
seluruh jurusan supaya tertarik pada dunia informatika, bukan menjadikan mereka ahli komputer, enggak, ahli programmer, enggak, tapi supaya menarik. Supaya menarik, gimana caranya? Pakai informatika buat belajar sambil bermain, bukan harus ngerti titik komanya, nggak perlu titik koma, nggak perlu lah, kita pakai buat main aja gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.